warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel PKN yang berjudul Konsep Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Hukum. Baik, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama ada Ruli Sulistiawati dengan NPM 007, Fatkul Hidayati dengan NPM 008, Putri Lutfia dengan NPM 009, Amanda Kurnia Pangestu dengan NPM 017, Titis Gani Wijayani dengan NPM 028, Denada Rifkane Tiara dengan NPM 033, Cil Nandira Putri dengan NPM 048, dan yang terakhir ada Nurul Aini dengan NPM 050. Baik, kita mulai saja presentasinya. Untuk para presentator dipersilahkan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Abstrak dalam artikel ini adalah dengan adanya PKN sebagai pendidikan hukum diharapkan generasi muda mampu menjadi agen perubahan dan penggerak dalam mensosialisasikan pentingnya mengetahui serta memahami hukum kepada masyarakat luas, karena mereka terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka mampu menghadapi masalah dalam kehidupan. Baik, selanjutnya pendahuluan. Pendidikan hukum melalui pendidikan kewarganegaraan, di dalamnya terdapat materi hukum seperti pembahasan peraturan perundang-undangan, perubahan menuju arah demokratisasi dan pendewasaan pada bangsa yang berdaulat, mempunyai kepercayaan dan jati diri bangsa yang harus dibenahi melalui strategi dan konsep perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, saya Putri Lutfia dengan NPM 009 sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu tentang metode. Dalam artikel ini, kami menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Alasan kami memilih metode ini agar memperdalam pemahaman atas topik yang dipilih, sekaligus membantu memperluas pengetahuan, sehingga di masa mendatang bisa menemukan topik yang menarik lagi untuk diangkat sebagai topik tulisan maupun topik penelitian. Baik, selanjutnya adalah definisi konsep pembelajaran PKN. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Tujuan pembelajaran PKN SD yaitu yang pertama, membentuk karakter siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghilangkan perilaku siswa yang masih menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki moral siswa agar menjadi anak bangsa dan warga negara yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang definisi pendidikan hukum. Pendidikan hukum adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar dan taat dalam kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Konsep pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum mengarah pada kajian ideologi Pancasila, bela negara, sosial dan politik, nilai dan moral, kemultikulturalan, hukum dan demokrasi, konstitusi dan ketatanegaraan, hubungan internasional, hak asasi manusia dan kebebasan pers, kebudayaan dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan nasional, serta substansi materi lain yang relevan dengan tujuan serta kajian pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu konsep pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum harus diperhatikan sejak dini, karena di dalamnya memuat nilai secara moral dan norma sehingga secara otomatis memberikan pelajaran kepada siswa untuk tahu akan aturan yang berlaku mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.